Baik, bismillahirrahmanirrahim. Accounting and Ethics. Kenapa perlu belajar etika di mata kuliah atau di program akuntansi? Kenapa akuntan perlu belajar etika? Kenapa akuntan perlu belajar etika? Orang-orang yang penting, profesi-profesi yang penting selalu memiliki kode etik. Selalu memiliki kode etik. Dokter, profesi sangat penting, punya kode etik. Akuntan, profesi penting, punya kode etik. Farmasi, apoteker, dia profesi apoteker, punya kode etik. Lawyer, punya kode etik. Semua profesi penting punya kode etik. Tapi kode etik itu berlaku di satu lingkup profesi saja. Etika itu lebih luas dari itu. Oke. Pada tayangan video Arthur Andersen yang bisa Anda lihat di Hebat e-learning, di sana diceritakan bagaimana perjalanan kantor akuntan publik Arthur Andersen yang pada saat runtuhnya tahun 2000 berusia lebih tua dari Republik Indonesia. Berdiri tahun 1913, runtuh tahun 2000, 87 tahun, ya, hampir satu abad ke 2013 kan. Di usia ke-87 yang menjelang satu abad, KAP ini runtuh. KAP hancur. Bangkrut. Beberapa partnernya bahkan dihukum penjara. Karena melakukan skandal terbesar sepanjang sejarah manusia modern, sepanjang sejarah akuntansi modern, ya. Kalau saya mau sempitkan skandal terbesar dalam abad ini adalah skandal Arthur Andersen dengan kliennya, perusahaan yang bernama Enron. Apa yang salah dengan Arthur Andersen? Dia KAP, kantor akuntan publik, yang sangat berpengalaman, berusia lebih dari 50 tahun, bahkan 87 tahun pada saat dia bangkrut. Sudah sekian lama dia makan asam garam profesi, tapi dia masih bisa saja pleset dan akhirnya membuat dia jatuh. Ada dua hal yang kemungkinan menurut buku telah menjadi sebab hancurnya Arthur Andersen. Yang pertama, pemahaman yang salah tentang tanggung jawab auditor. Sebagian besar atau banyak auditor berpahaman bahwa tugas auditor adalah menyenangkan kliennya. Ya, itu jelas salah. Padahal tanggung jawab auditor sebenarnya adalah memeriksa laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan klien, memastikan laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Harusnya begitu. Perkara kliennya senang atau tidak bukan urusan. Tapi pemahaman yang lazim, yang sering disalah kaprahkan, salah tapi sudah kaprah, sudah
lazim gitu ya, tapi nggak terlalu inilah. Kalau lazim itu kok kayak udah sangat biasa. Tapi banyak yang berpaham bahwa auditor itu tugasnya menyenangkan klien. Apalagi kalau auditornya punya kepentingan supaya tahun depan aku disewa lagi oleh klien yang sama. Ya, auditor punya kepentingan bisnis di satu sisi. Tapi di sisi lain auditor harus independen dan berlaku objektif, kan? Yang kedua, yang menyebabkan Arthur Andersen akhirnya terjerumus pada kesalahan melakukan skandal akuntansi dengan Enron adalah goda reward uang. Ya, godaan uang, tekanan uang itu sangat sulit untuk diabaikan. Ya, kita manusia, kita jujur aja dah. Ya kan? Coba kalau tadi ada sayembara gitu. Ada siapa yang sudah menonton video kemudian bisa menjawab 5 pertanyaan akan mendapat hadiah 1 juta rupiah. Wah, berbondong-bondong Anda, rajin. Karena ada motivasi ekonomi. Gitu. Ya, motivasi ekonomi selalu susah untuk dielakkan, selalu susah untuk diabaikan. Akhirnya, meskipun tahu ini salah, tapi terus saja dilakukan. Yang terbaru adalah kasus kasus akuntansi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia pada tahun 2018 dengan mengakui pendapatan terlalu cepat sehingga pendapatan pada tahun 2018 itu meningkat tajam. Auditornya tahu, tapi auditornya membolehkan hal itu terjadi. Tapi kemudian ada komisaris independen dari Garuda Indonesia, yaitu Pak Khairul Tanjung sama Pak Doni, menemukan hal itu dan mereka tidak setuju, dan akhirnya terbongkarlah kasus itu. Akhirnya auditornya diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan, Garudanya diberi sanksi oleh OJK. Nah, sekali lagi, kenapa auditornya tahu kesalahan itu, tapi dia membiarkan kesalahan itu terjadi? Salah satu dari dua ini. Mereka berpikir tugas auditor adalah menyenangkan kliennya, atau kalau toh mereka tidak berpahaman itu, mungkin ada godaan uang yang susah untuk dihindari. Artinya, cerita ini membawa pendahuluan yang baik. Kalau gitu, auditor ini harus punya integritas pada nilai moral, punya ikatan yang kuat pada kode etik dan nilai moral supaya dia tidak mudah tergoda. Ya, itu menjadi pembicaraan yang bagus untuk memulai kuliah etika. Nah, etika sendiri sebenarnya adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan untuk mengukur atau memutuskan suatu perbuatan itu baik atau buruk. Suatu perbuatan itu indah atau tidak. Suatu perbuatan itu bisa diterima atau tidak. Jadi ini dalam bahasa Inggris adalah a set of values, seperangkat nilai untuk mengambil keputusan baik buruk, indah atau tidak,
bisa diterima atau tidak. Ya kan? Berbahaya atau tidak. Boleh atau tidak. Tapi bukan benar salah. Bukan benar salah. Kalau benar salah ini sains, bukan etika. 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. 1 tambah 1 sama dengan 3, salah. Itu sains. Itu tugas sains untuk menghukumi benar salah. Tapi kalau etika, itu soal baik buruk, indah atau tidak, bisa diterima atau tidak. Dan etika ini sudah melekat pada manusia, sejak dia dilahirkan. Ketika Adam dan Hawa selesai makan buah di surga itu, terbukalah kemaluannya, dan mereka merasa malu, lalu memetik daun surga untuk menutupi kemaluannya. Quran, Injil menceritakan hal serupa. Artinya, sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa, rasa malu yang merupakan bagian dari etika, itu sudah ada. Kemudian ada konflik di antara anak Adam, sehingga salah satu membunuh yang lain. Ketika dia membunuh saudaranya, si pembunuh ini merasa gelisah, karena dia sudah melakukan pembunuhan pertama di muka bumi, dan dia merasa bersalah hanya karena urusan perempuan. Dia membunuh saudaranya. Dia gelisah, kemudian Tuhan ajari cara dia membumikan atau mengubur jasad saudaranya. Itu juga etika, gitu kan? Oh, ternyata kalau orang mati itu dikubur, ya. Itu pelajaran yang diperoleh dari nenek moyang dulu. Sekali lagi berarti manusia itu sudah punya intuisi untuk bertindak etis, intuisi untuk bertindak indah, intuisi untuk berlaku baik, intuisi untuk melakukan sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain. Kita punya intuisi untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita punya dorongan natural untuk berperilaku supaya kita diterima oleh orang lain, kan gitu. Itu alami, Anda juga memiliki naluri itu. Kenapa Anda memakai baju di depan kamera ini? Anda berdandan bahkan mungkin, minimal memilih jilbab, bersisir, minimal itu. Meskipun bisa saja Anda pakai celana pendek, pakai sarung. Tapi minimal yang ditampakkan ini adalah hal terbaik dari Anda yang bisa Anda tampakkan, kan gitu ya. Kenapa Anda punya naluri itu? Karena Anda punya naluri untuk berperilaku etis, untuk berperilaku supaya bisa diterima oleh orang lain. Yaitu naluri, itu alami. Nah, sifat alami yang baik ini, yang indah ini, yang bisa diterima ini, ada di dalam diri, tapi kemudian bisa saja nilai-nilai ini bergeser, berubah, bahkan berlawanan. Kalau nenek moyang kita ada malu, kemudian memetik daun untuk menutupi kemaluannya, saat ini ada pulau yang kalau orang datang ke sana harus bertelanjang. Itu apa ini gitu ya? Kenapa kok nggak ngikuti jalur alami nalurinya bahwa memakai baju itu hal yang etis, hal yang indah, hal yang baik. Soal fashion Anda boleh berdebat, itu
Itu selera, itu bukan etika, itu selera. Saya suka warna ini, saya suka fashion itu, saya suka pakai kaos, saya suka pakai jeans, itu fashion, itu selera, itu bukan etika. Etikanya berbaju, berpakaian. Gitu ya. Adam, Hawa, dan anak keturunannya, dan kita sejarah kemanusiaan sudah belajar bahwa laki-laki menikah dengan perempuan, menghasilkan keturunan, dan terus berjalan berkesinambungan. Tapi kemudian di era modern ada laki-laki menyukai sesama laki-laki, mereka menikah, mereka mengadopsi anak. Apa ini? Kenapa nilai etika yang luhur, yang indah, yang baik, yang diwariskan sejak Adam itu kemudian berbelok? Berarti ada interfere, ada gangguan di sana. Gangguan itu bisa karena lingkungan, bisa karena pendidikan, bisa karena banyak hal. Nah, artinya yang ingin saya ceritakan, manusia punya naluri untuk berperilaku etis, tapi naluri ini harus dipelihara, kalau enggak dia nanti belok. Bukan ya? Akuntan sebagai manusia, dia punya naluri berperilaku baik. Sebagai akuntan profesional, dia punya kode etik yang harus diikuti. Itu pun kode etik itu mengatur hal-hal yang baik, yang bisa diikuti secara alamiah, meskipun nggak buka buku kode etik, ikuti saja naluri kebaikanmu, itu akan baik, akan sesuai dengan kode etik. Akuntan harus jujur, itu kan kejujuran itu hal yang naluriah. Akuntan harus objektif, itu alamiah ada di dalam diri manusia. Yang kemudian dikumpulkan nilai-nilai yang sesuai di dalam satu dokumen kode etik. Oke. Nah, ini pun harus dipelihara. Kode etik, orientasi etika si akuntan harus dipelihara. Kalau enggak, dia nanti belok. Contoh, Arthur Andersen. Contoh, KAP-nya Garuda Indonesia tahun 2018. Jadi, ya, pemeliharaan terhadap kesadaran etika itu harus dilakukan, dan itu menjadi tujuan dari pendidikan. Mulai dari rumah, maupun di sekolah, maupun di lingkungan. Nah, dari rumah baik-baik saja, di sekolah baik-baik saja, tapi circle pergaulanmu yang nggak baik-baik saja. Nah, itu bisa bergeser, bisa belok nanti. Akuntan punya tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, kita diikat oleh tatanan kode etik. Kita punya tanggung jawab yang besar, yaitu menyajikan informasi keuangan. Sebagai sebuah entitas, perusahaan, yayasan, apapun ini, kooperasi apapun ini, di dalamnya ada pengelola yang menjalankan fungsi akuntansi. Di sisi lain ada pihak-pihak luar, pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan pihak luar lainnya yang ingin mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Pemegang saham ingin tahu apakah modal yang disetor tumbuh atau tidak. Kreditor ingin tahu apakah perusahaan bisa bayar utang atau tidak. Pemerintah ingin tahu apakah perusahaan ini bayar pajaknya benar atau tidak. Dan seterusnya. Sayangnya para pihak di luar ini tidak punya akses langsung menembus masuk ke akuntansi. Tidak punya akses langsung. Ya, perusahaan tidak terbuka untuk umum, kan? Nggak mungkin terus pemegang saham datang ketemu bagian akuntansi, buka semua pembukuannya, nggak gitu, nggak bisa. Bank datang, saya mau bikin inspeksi, saya mau lihat semua pembukuanmu, nggak boleh kayak gitu.
karena mereka tidak punya akses langsung, mereka tidak punya kewenangan untuk sampai ke sana. Satu-satunya akses adalah ketika akuntansi menembus batas itu, menyajikan informasi kepada para stakeholder di luar. Nah, arahnya atau ancamannya adalah kalau satu-satunya jalur informasi itu kemudian dibajak dan menghasilkan informasi yang salah. Itu kan runyam. Satu-satunya jalur cuman itu, ternyata informasi yang di-disclose, informasi yang dikirimkan, informasi yang salah. Runyam sudah. Ya. Kalau kita mau dalami lebih detail, informasi akuntansi yang disajikan ada dua kelompok besar, informasi yang terstandar, laporan keuangan yang 5 itu, dan informasi yang non-standar, seperti manajemen discussion and analysis. Tolonglah, silakan download laporan tahunan. Setelah ini download laporan tahunan Unilever, laporan tahunan Indofood, apapun perusahaan go public Anda download. 300 halaman, 400 halaman. Laporan keuangan mungkin mengambil 100-an halaman, yang sisanya itu manajemen mendiskusikan kinerja mereka. Itu penyampaian informasi dari perusahaan ke pihak luar. Press release, presiden direkturnya mengundang pers untuk bicara mengenai kinerja perusahaan, rencana-rencana perusahaan. Maupun laporan-laporan yang lain seperti laporan corporate social responsibility yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi tolong setelah ini, saya minta tolong saja, saya tidak menugaskan. Tolong setelah ini Anda cari, oh ada ya CSR report itu ya. Oh bentuknya kayak gini. Ada lagi yang namanya sustainability report. Itu nggak usah saya suruh dan nggak usah nunggu diberi nilai. Ketika saya bilang, kamu perlu loh lihat ini supaya kamu tahu bahwa ada laporan-laporan selain laporan keuangan yang perusahaan itu buat dan publikasikan. Oke, ini baru formatnya. Nah, kemudian untuk menyusun laporan keuangan, untuk menyusun berbagai macam informasi ini, membutuhkan skill, art, dan crafting, kemampuan untuk merangkai, menyusun, sehingga ada sekolah D3, D4, S1, S2, profesi, S3, akuntansi, karena memang ini pekerjaan yang bukan sains. Accounting itu bukan sains, bukan ilmu eksakta, 1+1 sama dengan 2. Kalau accounting ini adalah teknik, ya mungkin di fakultas teknik atau di fakultas Saintek sana, mungkin tempatnya di sana. Tapi accounting itu bukan begitu. Accounting tidak 1+1 sama dengan 2. Contoh, perusahaan memberikan warranty atau garansi selama 2 tahun untuk pembelian produknya. Pertanyaannya, apakah ketika produk itu terjual, si janji memberi garansi ini perlu dicatat sebagai utang atau tidak? Di situ saja orang bisa berdebat. Oh, itu harus dicatat sebagai utang, janji adalah utang. Orang lain bilang, enggak usah. Itu kan hanya promosi marketing. Yang kedua, produk kita sudah bagus. Kecil kemungkinan rusak, jadi enggak ada gunanya saya nyatat itu. Nanti saja kalau pelanggannya komplain baru dicatat beban garansi. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk mengambil keputusan ini utang atau tidak, dibutuhkan judgement, dibutuhkan pertimbangan. Maka ketika mengambil pertimbangan itu, si akuntannya harus objektif, harus jujur, harus berada dalam posisi yang sangat etis. Kalau tidak, dia akan mengambil pertimbangan yang keliru.
keliru secara etika. Jangankan accounting ya, yang menghasilkan informasi, kemudian nanti informasi ini dipakai untuk mengambil keputusan oleh sekian banyak orang, yang kalau informasinya salah, keputusannya bisa salah, terjadi kerugian besar, ekonomi bisa rusak. Dan kita pernah melakukan itu. Accounting pernah memporak-porandakan Amerika tahun 1935. Dengan Great Depression. Cari informasi tentang Great Depression. Great Depression Amerika tahun 1930-an. Salah satu kontributornya itu accounting, karena waktu itu banyak perusahaan memalsukan dalam tanda kutip pembukuannya. Belum ada standar akuntansi yang bagus, belum ada auditing dan seterusnya. Accounting-nya masih accounting zaman dulu, belum modern. Accounting pernah merusak Amerika tahun 1930. Accounting pernah merusak Amerika tahun 2000 dengan skandal Arthur Andersen dan Enron. Itu bukan cuma dua ini loh. Semua kliennya Arthur Andersen itu terdampak. Wih, ini kliennya penjahat KAP itu, KAP penjahat itu. Wah, nggak dipercaya klien-kliennya. Klien-klien Arthur Andersen yang baik-baik saja akhirnya kena dampak, itu merusak Amerika tahun 2000. Bukan cuma itu, tahun 2008 accounting lagi membuat krisis keuangan di Amerika dengan teknik penilaian nilai wajar. Aset yang mungkin terlihat kecil bisa dilaporkan dengan nominal yang besar. Sekali lagi, kita punya reputasi merusak dunia. Tapi di sisi lain kita juga punya reputasi menyelamatkan dunia. Pasar modal bisa berjalan dengan baik ketika informasi akuntansi yang disajikan bisa dipercaya. Investor percaya, kemudian mengambil keputusan untuk membeli saham atau menjual saham berbasis informasi itu. Sehingga ekonomi, pasar modal berjalan dengan baik. Thus, kembali ke poin bagaimana accounting menghasilkan informasi, kemudian melibatkan judgment dalam proses informasi itu. Judgment-nya ini harus berada di rel standar akuntansi maupun di rel kode etik. Seperti yang Anda nanti bisa saksikan di video kedua, bahwa ketika ada disclosure yang salah, itu efeknya domino. Saya ringkas saja, misalkan saja ada perusahaan mengumumkan hal-hal yang salah, sengaja dibuat salah, membuat laporan keuangan yang sengaja dibuat salah, labanya dibesarkan, asetnya dibesarkan, supaya kelihatan meyakinkan ini perusahaan bonafit. Kemudian kreditor datang ngasih pinjaman, investor datang ngasih modal. Tapi kalau itu semua adalah fake, kalau itu semua adalah kebohongan, dan kemudian terbuka, karena kebohongan accounting itu tidak bisa bertahan lama. Kebohongan accounting itu sistematis, tapi nggak bisa bertahan lama. Contoh, pengakuan pendapatan Anda geser sekarang. Ini harusnya pekerjaan proyek tahun 2023. Sekarang baru sign proyek untuk pelaksanaan 2023. Anda nggak sabar ingin mengakui pendapatan gede itu di tahun ini. Karena tahun ini Anda merugi. Oke, Anda geser pendapatan tahun 2023 berbasis kontrak yang sudah Anda tanda tangani, meskipun kontrak itu belum Anda kerjakan karena pekerjaannya baru tahun depan, Anda geser sekarang, tahun ini laba, tahun depan. Kan tidak ada, proyeknya sudah Anda geser sekarang. Tahun depan tinggal kerjanya, tinggal beban-beban, biaya-biaya pekerjaan aja.
Maka untuk menciptakan laba tahun depan, apa yang Anda lakukan? Anda akan buat proyek lagi. Untuk tahun 2024 Anda geser lagi ke tahun 2023. Terus begitu. Sampai kapan Anda akan begitu? Kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan, dan pada akhirnya Anda terlalu lelah untuk memikirkan jalan keluarnya dan meledak. Once itu meledak, yang hancur bukan cuma perusahaan, tapi kreditor yang memberi pinjamanmu tadi, para investor yang memberi modalmu tadi, dan efek ikutannya. Ketika bank ngasih kamu pinjaman besar, terus terjadi kebangkrutan sehingga uang itu tidak kembali, bagaimana para nasabah bank ini? Tidak akan percaya dengan bank. Ambil uangnya, terjadi rush, penarikan uang besar-besaran. Bank kehilangan kepercayaan. Dan ini efeknya, efek domino mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem perbankan keseluruhan. Investor kehilangan uangnya, dia tidak lagi bisa berinvestasi. Itu paling sedikit. Efek besarnya investor tidak percaya lagi. Ketika investor tidak percaya, orang-orang, para calon-calon investor yang lain segera mengangkuti uangnya, pergi, mindah uangnya ke luar negeri. Efeknya bukan hanya ke satu perusahaan, tapi ke sistem perekonomian. Tolong lihat nanti video kedua. Karena apa? Karena jumlah informasi yang ada di luar perusahaan, itu jumlah informasinya lebih sedikit dan mungkin lebih tidak berkualitas dibanding jumlah informasi yang dikuasai oleh pihak internal perusahaan. Saya lebih tahu tentang laba saya lebih tahu tentang penjualan saya lebih tahu tentang kinerja saya. Tapi karena saya punya kepentingan tertentu, saya laporkan yang indah-indah saja kepada pihak luar. Itu situasi yang disebut dengan asymmetric information. Oke. Maka harus diungkap nih apa yang ada di dalam, harus diungkap ke luar. Seberapa banyak Pak harus diungkap? Ya, ikuti standar saja, standar minta apa? Ikuti itu. Supaya pihak luar ini menjadi pihak yang well informed, pihak yang terinformasikan dengan baik. Nah, peran akuntan kawan-kawan bisa di sisi auditnya. Memeriksa laporan keuangan, memastikan kualitas laporan keuangannya bagus. Bisa dari sisi penyaji laporan keuangan, managerial accounting. Bisa dari sisi membantu penyelesaian kewajiban perpajakan, tax accounting. Bisa dari sisi manapun, termasuk dari sisi saya sebagai educator yang akan menyiapkan calon-calon accountant for the future. Apapun peran yang dimainkan oleh accountant, misinya satu, menjaga kepercayaan publik pada profesi ini. Once publik tidak percaya dengan profesi ini, habislah kita. Saya bawa ke sebuah berita yang miris mungkin di awal 2000-an ya. 2020 yang lalu, atau mungkin di akhir 2020, ada satu mahasiswa yang punya fetis aneh, membungkus kawannya dengan kain, kemudian memotret, mengunggahnya ke media sosial, gitu kan. Ya, mungkin Anda mendengar berita itu, mahasiswa UNER punya fetis aneh, punya kelainan, kecenderungan kepada menikmati tontonan berupa seseorang yang dibungkus dengan kain. Itu diberitakan di berita nasional berhari-hari, atau bahkan mungkin berminggu-minggu. Apakah berita itu hanya menghancurkan reputasi mahasiswa yang bersangkutan, si pelaku itu? Tidak, itu menghancurkan reputasi UNER juga. Saya minimal sebagai dosen ketemu orang, kamu dosen UNER ya?
gimana sih mahasiswamu kok ada yang begitu? Nah, atau mungkin mahasiswa UNER yang saat itu aktif, kemudian ditanya, kamu kok punya mahasiswa, kawan mahasiswa kayak gitu sih? Kenapa sih di UNER diajari apa sih? Betapa repot. Artinya, satu saja member of this corp berperilaku buruk, satu corp ini akan kena dampaknya. Ya kan? Satu saja akuntan bikin masalah, orang akan bilang, dasar akuntan, bisa saja dia main tipu-tipu. Nah, habislah kita disebut sebagai tukang main tipu-tipu. Maka perjuangan ini bukan perjuangan satu orang, tapi perjuangan satu korp. Menjaga nama baik ini bukan menjaga nama baik satu orang, tapi satu korp. Seperti halnya dengan Anda tadi. Mungkin di antara Anda dari 59 mahasiswa, ada yang sudah menonton videonya dengan baik, menyimak videonya, tapi ulah 1, 2, 3 orang yang tidak baik, akhirnya yang baik kena dampaknya. Saya cap sebagai ini satu kelas memang nggak baik. Ya, jangan kemudian lupa Pak Nofris nggak boleh gitu kan, yang nggak baik kan 1, 2, 3 orang itu. But I don't know. Aku sudah nguji 1, 2, 3 orang dan mereka nggak tahu, artinya aku bisa simpulkan kelas ini secara rata-rata buruk. Kan bisa bilang begitu. Nah, ini yang disebut dengan masalah adverse selection. Tolong lihat videonya. Bayangkan kalau investor melihat ini perusahaan Indonesia kok nggak bisa dipercaya ya. Aku nggak mau beli saham di situ. Kalau toh aku mau beli saham di situ, aku mau tawar harganya separuh. Ini ada perusahaan baru terdaftar di bursa menawarkan saham berapa? 10.000 per lembar. Enggak, aku nggak percaya sama Indonesia, aku nggak percaya sama perusahaan Indonesia. Aku hanya mau kasih kamu modal 5.000. Di diskon 50%, apa yang terjadi? Ya perusahaan itu akhirnya mendiskon proyeknya, memotong proyek investasinya jadi tinggal 50%. Yang harusnya dia bisa berkembang 100%, dia hanya bisa berkembang 50%. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ekonominya mengkerut karena ketidakpercayaan investor yang dipicu oleh kebusukan akuntan. So, kita ini orang penting sekali lagi. Kita berada di disiplin yang pernah menghancurkan Amerika beberapa kali. Untuk menghancurkan Amerika nggak usah pakai bom, pakai akuntansi. Zaman itu. Oh, lebih parah dari Hiroshima, Nagasaki, lebih parah daripada Pearl Harbor ya. Tragedi Pearl Harbor itu kan menewaskan beberapa orang. Tapi kalau 1935 itu menghancurkan Amerika. Ekonomi Amerika hancur. Sehingga pada Perang Dunia Kedua dia diam-diam aja, dia masih secara ekonomi masih belum cukup kuat untuk ikut gabung Perang Dunia Kedua. Nah, untuk menjaga agar profesi penting ini berada di rel yang benar, standar, pagar-pagar, rambu-rambu, aturan-aturan dipasang. Untuk nyusun laporan keuangan, ikuti standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan sudah jadi diperiksa, ikuti standar audit oleh para auditornya. Manusianya harus diatur melalui kode etik. Akuntan publik yang melakukan audit harus mengikuti undang-undang akuntan publik. Dan seterusnya, banyak sekali aturan yang mengikat profesi ini karena profesi ini penting. Saya buat analogi, presiden itu orang terpenting di Indonesia, oleh sebab itu banyak yang mengawal. Profesi akuntan ini banyak dikawal oleh aturan karena profesi ini penting. Oke. Simpulannya, profesi akuntansi adalah profesi yang penting, yang berkembang untuk menyajikan informasi yang
true, yang benar kepada para pihak yang berkepentingan, usaha untuk membelokkan informasi itu menjadi tidak benar, bisa disebut sebagai kebohongan. Karena untuk membuat akuntansi itu menghasilkan informasi yang tidak benar, karena akuntansi itu sistematis, supaya menghasilkan output yang tidak benar, itu harus diatur sejak semula, sejak transaksinya. Jadi itu kebohongan yang memang dikelola secara serius. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya akan tunggu di forum, kan di forum apa namanya, Hebat e-learning itu ada kolom tanya jawab, silahkan dikirim di sana. Oke, terima kasih, sukses semua untuk Anda. Tolong jadi lebih baik, minggu depan Anda harus lebih baik dari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.